Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta tim tes penguatan pengelolaan satuan pendidikan bagi kepala sekolah dari unsur guru penggerak dari kelas H kelompok 4 ada saya Devi Eka Purnami, ada rekan saya Budiono Abdillah. Kami akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Pak Budi. Monggo pinarah Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Devi. Bagaimana Bapak? Nun sewu Bu, saya mau konsultasi ke Ibu terkait dengan pembelajaran di kelas 3 Ibu. Ada masalah apa Pak? Iya, di kelas kami, di kelas 3 itu saya sedang menemukan hal yang menurut saya itu perlu sekali dicari jalan keluarnya Ibu. Saya mengajar setiap hari dan sudah lama mengajar, tapi yang saya alami peserta didik kami itu tidak kondusif ketika dikasih pelajaran Ibu. Jadi anaknya rame, suka bicara sendiri, tidak memperhatikan ketika saya sedang mengajar, dan ketika sedang mengerjakan tugas itu 50% tidak mengerjakan Ibu. Jadi saya merasa perlu ada jalan keluar supaya pembelajaran di kelas saya itu bisa berjalan dengan baik begitu. Baik Bapak, usaha-usaha apa Pak yang sudah Pak Budi lakukan untuk mengatasi masalah ini? Iya, saya berupaya untuk mencari jawaban kepada diri saya sendiri Bu. Kenapa ketika saya sedang mengajar sudah berupaya maksimal, tetapi anak tetap belum bisa kondusif ketika sedang mengikuti pembelajaran? Apakah karena materi yang saya ajarkan, ataukah karena metode yang saya gunakan, ataukah saya sendiri sebagai seorang guru tidak marah? Saya berupaya untuk introspeksi Ibu. Nah, dari introspeksi saya merasa bahwa setiap saya memberikan materi pelajaran itu materinya belum saya kuasai Bu, sehingga kami berupaya untuk mencari buku referensi yang lain yang materinya lebih luas, sehingga saya berupaya untuk menguasai materi yang kami sampaikan begitu Bu. Baik Bapak, itu kondisi yang terjadi di kelas 3 ya Pak Budi. Kemudian ada tujuan-tujuan yang ingin Bapak capai setelah pembicaraan kita ini Pak? Ya, saya mempunyai sebuah harapan setelah saya konsultasi dengan ibu kepala, nanti pembelajaran di kelas 3 itu bisa berjalan dengan baik. Anak aktif, anak antusias mengikuti pelajaran, anak bisa mengerjakan tugas dengan baik, sehingga suasana di kelas betul-betul terjadi suasana yang anaknya itu bisa belajar dengan senang dan antusias begitu Bu. Baik Bapak. Kemudian Bapak ini kalau kita pakai rentang nih Pak, pakai angka rentang 1 sampai 10, posisi usaha Bapak itu sudah angka berapa? Kalau menurut saya pribadi itu baru di angka 5 dari 10 Ibu. NJ. Baik Bapak, tentunya Bapak juga sudah punya gambaran terkait strategi apa Pak yang akan dilakukan. Tadi di samping saya berupaya mencari buku referensi yang lain untuk menambah wawasan pengetahuan materi yang kami sampaikan. Kami mempunyai gambaran Bu, itu diselingi ketika sedang pembelajaran berlangsung, itu diselingi ice breaking, yang sekiranya ice breaking tersebut membuat anak lebih fokus, lebih antusias, lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran itu.
Baik Bapak, dari strategi yang sudah Pak Budi susun ini, Pak Budi ingin meningkatkan level Pak Budi dari angka 5 itu menjadi berapa Pak? Target saya paling tidak 9 itu. Masya Allah. Baik Pak, strategi sudah dapat susun, kemudian akan dieksekusi kapan ini Pak strateginya Pak? Iya, karena buku referensi yang untuk penambah materi pengetahuan juga sudah saya dapatkan dari perpustakaan. Kemudian referensi breaking untuk anak-anak yang sekiranya anak juga senang juga sudah kami download di laptop kami. Mulai hari Senin besok insya Allah kami melaksanakan itu Ibu. Masya Allah, luar biasa Pak. Semangat untuk memperbaiki keadaan di kelas 3. Mudah-mudahan strategi-strategi yang Pak Budi sudah susun bisa terlaksana dengan baik. Amin, amin. Dan dapat menciptakan kondisi kelas yang kondusif. Ada lagi Pak? Ya, mungkin itu saja Ibu. Hanya terakhir mungkin saya minta dorongan, minta support kepada Ibu sehingga saya bisa meningkatkan pembelajaran di kelas 3 ini sehingga sesuai harapan saya anak bisa mencapai pembelajaran yang aktif, yang kreatif dan menyenangkan di kelas 3. Baik Pak Budi, saya sebagai atasan langsung dari Pak Budi mendukung sepenuhnya apa yang sudah Pak Budi susun strateginya. Terima kasih Ibu. Iya Bapak, monggo giliakeun. Pak Anggit, saya dipanggil sama Pak Anggit, ada apa nih Pak? Kesempatan kali ini inilah ya waktunya sebentar. Jadi kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi dan saya sudah melihat ibu di kelas melakukan observasi. Dan hari ini kita masuk ke jadwal tahapan pasca observasi. Jadi untuk hari ini tadi saya menunjukkan ke ruangan. Terima kasih Pak Anggit. Ini Bu, kalau boleh tahu, kemarin waktu Ibu melakukan observasi di kelas, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya kemarin ya Pak Anggit cukup deg-degan tapi juga senang Pak Anggit karena nantinya saya berharap ada masukan dari Pak Anggit tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan dan saya banyak kurangnya bisa nanti dikoreksi sama Pak Anggit. Jadi ya deg-degan campur senang Pak Anggit ya. Baik Ibu, ini sih saya sudah mendapatkan beberapa catatan ini. Dan ini kita untuk saya dan panjenengan saja itu tidak berkomunikasikan. Nah, jadi kalau boleh tahu bisa Bu Nila ceritakan hal apa yang kemarin menurut Bu Nila menjadi kelebihan ketika Bu Nila di kelas. Jadi dari awal pembelajaran juga sampai akhir yang saya lakukan sesuai dengan modul ajar itu mungkin kelebihan yang saya lakukan karena saya mengkonsep pembelajarannya itu sambil bermain ya, sehingga anak-anak juga lebih aktif kemudian mengikuti pembelajaran dengan senang seperti itu. Tidak anak-anak tidak terasa belajar tapi sambil bermain seperti itu Pak. Jadi kelebihannya anak-anak merasa nyaman belajar sambil bermain itu. Nah, ini kalau boleh tahu pasti ada kendala ya, ada hal yang dirasa Bu Nila kurang, bisa ceritakan itu. Kalau kendala yang saya hadapi kemarin itu kan konsepnya kemarin bermain bola, tapi harusnya saya kelompokkan kelompok kecil malah kelompok besar sehingga anak-anak lebih banyak bermainnya gitu. Juga anak-anak sulit dikendalikan, seperti itu Pak. Baik, ini kalau kita ukur dengan rentang kemarin ya Ibu Nila kan dari rencana mau ke 9 ya, dari 5 ke 9. Iya Pak. Kalau boleh tahu capaiannya sudah seperti apa? Kalau dari pembelajaran kemarin ya masih di angka 7 Pak. 7 ya? Iya. Menurut Bu Nila sendiri masih ada yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki ya, terutama di bagian yang tadi ya. Di pengorganisasian anak itu ya Pak, itu perlu saya tingkatkan. Jadi besok ke depannya untuk tindak lanjut itu anak-anak bisa saya kondisikan
membentuk kelompok kecil seperti itu. Jadi meskipun mereka bermain, tetap materi itu masuk. Jadi Bu Nila sudah langsung merefleksikan diri ya atas tadi kendalanya apa dan sudah memikirkan untuk ke depan perbaikannya apa tadi. Nah, kalau boleh tahu ini nanti butuh bantuan seseorang atau mungkin saya bisa membantu gitu. Mungkin saya butuh masukan dari Pak Anggit ya untuk tidak lanjut berikutnya Pak Anggit. Dari rekan mungkin? Dari rekan dulu, saya juga butuh dari rekan yang mungkin dari mapel yang lain masukan biasanya kalau pembelajaran dengan guru yang lain bagaimana, sehingga saya lebih mengenali anak, kemudian bisa mengkondisikan pembelajaran di kelas lebih maksimal begitu Pak Anggit. Jadi tidak apa-apa ya nanti ketika kita sedang duduk kalau ada waktu kita obrolan lagi untuk membahas terkait Siap. seperti yang Bu Nila harapkan. Ini sesuai dengan catatan saya, juga sudah sesuai apa yang disampaikan Bu Nila tadi tentang kelebihan dan kekurangannya. Harapannya Bu Nila ke depan kita semua dapat memperbaiki untuk pembelajaran peserta didik. Siap Pak Anggit. Terima kasih Bu Nila, mungkin cukup itu dulu untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin jangan bisa kembali ke ruang. Saya juga terima kasih sekali Pak Anggit. Saya mohon undur diri dulu Pak Anggit. Monggo Pak.